Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Septi Azmi dari Pendidikan Matematika Tingkat 1 Universitas Surya Kencana. Di sini Dara akan membahas mengenai fenomena dan profesionalisasi guru. Yang mana fokus bahasan Dara itu terdapat 2 poin. Yang pertama, profesi dan profesional. Yang kedua, konsepsi tentang guru. Di sini ada 3 pekerjaan, ada dokter, guru, dan pedagang. Apakah ketiga pekerjaan tersebut dapat disebut profesi? Itu belum tentu, karena suatu pekerjaan dapat disebut profesi itu ada beberapa syaratnya, yakni yang pertama, ada keahlian atau pengetahuan khusus sesuai pekerjaannya. Nah, contoh sederhananya gini, dokter, sebagai seorang dokter sudah barang tentu, sebelum menjadi dokter pasti orang tersebut menempuh pendidikan yang bertujuan menambah keahlian dan pengetahuan khusus agar dapat menjadi seorang dokter. Karena tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki keahlian atau pengetahuan khusus di bidang kedokteran dapat disebut sebagai dokter. Ataupun jikapun ada, itu bukan dokter yang sesungguhnya, tapi dokter gadungan, seperti itu ya. Jadi ada keahlian yang khusus. Yang kedua, mempunyai kode etik. Nah, apa sih kode etik itu? Kode etik itu adalah petunjuk bagi anggotanya dalam melaksanakan profesinya dan juga berisi larangan-larangan. Jadi dalam melaksanakan pekerjaannya, anggota-anggota tersebut tidak dapat semena-mena mengerjakan pekerjaannya tersebut, tapi ada aturan-aturan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dihindari dari pekerjaannya. Itulah yang dinamakan kode etik. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Itu sudah barang tentu ya, karena yang disebut profesi itu pasti mengutamakan kepentingan umum dibandingkan pribadi. Yang keempat, memerlukan izin atau ada persyaratan khusus agar dapat mengerjakan pekerjaan. Nah, misalnya, seorang dokter sebelum melakukan praktek, membuka praktek itu mesti mendapatkan izin praktek terlebih dahulu agar praktek yang dia laksanakan itu ada legalitasnya. Jika tidak, itulah yang dinamakan malpraktek, kayak gitu ya. Terus yang kelima, mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. Nah, maksudnya itu, jadi ada sebuah organisasi yang mana pengurus dalam organisasi tersebut adalah anggota-anggota dari profesi tersebut. Contohnya dalam guru ada organisasi PGRI, MGMP, dan lain sebagainya. Dalam dokter ada organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang profesional. Nah, apa sih profesional itu? Profesional itu adalah profesi yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma serta pendidikan profesi. Nah, sekarang kita langsung ke konsepsi tentang guru. Nah, apa sih guru itu? Dar, kata Dilan mah, guru teh digugu dan ditiru. Benar gak sih? Jawabannya benar bisa jadi, salah belum tentu. Tapi secara harfiah, kata guru itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu gu dan ru. Yang mana makna dari 2 suku kata tersebut sangatlah bertolak belakang. Yang mana gu itu berarti gelap, sedangkan ru berarti terang atau cahaya. Nah, atau jika diartikan secara lengkap, guru itu berarti sinar terang yang dapat menghapus kegelapan, atau kecerdasan yang dapat menghapus ketidakcerdasan. Gitu ya artinya. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 27 Ayat 3, tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pada pendidikan tinggi atau PT itu disebut dosen. Nah, sekarang guru itu sama gak sih sama dosen, Dar? Apa ada bedanya? Kedua jawaban tersebut ada alasannya masing-masing. Guru dan dosen itu sama. Samanya dalam hal sama-sama sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar, dan tenaga pembimbing, atau seseorang yang berprofesi pada bidang pendidikan. Nah, perbedaannya juga ada.
seperti yang disebutkan pada pasal 27 ayat 3, perbedaannya itu kalau guru itu mengajar pada jenjang dasar dan menengah, sedangkan kalau dosen itu mengajar pada tingkat perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, seperti itu. Salah satu perbedaannya itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke hal yang perlu diperhatikan oleh guru atau calon guru. Yang pertama adalah tugas guru. Tugas guru poin pertama adalah profesi. Nah, dalam profesinya guru itu terbagi menjadi 3, yaitu mengajar, mendidik, dan melatih. Mengajar, kalau mengajar itu guru bertugas pada ranah kognitif peserta didik, atau dapat diartikan memberikan ilmu, mentransferkan ilmu, gitu ya. Jadi menambah wawasan pengetahuan dari peserta didik tersebut. Itulah tugas guru dalam hal mengajar. Yang kedua adalah mendidik. Mendidik itu berada pada ranah afektif, yang mana selain mengajar, guru juga bertugas untuk mendidik sikap dan perilaku dari peserta didiknya. Contoh sederhananya adalah seorang guru yang mendidik peserta didiknya untuk berdoa dulu sebelum belajar. Atau contoh lainnya lagi adalah disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, itu secara tidak langsung akan membangun sikap disiplin dan sikap religi dalam diri peserta didik, kayak gitu. Yang ketiga adalah melatih atau psikomotorik, yaitu keterampilan. Jadi guru itu bertugas melatih pada ranah keterampilan siswa tersebut. Contoh sederhananya adalah guru melatih keterampilan dalam mengotak-atik soal matematika, kayak gitu. Atau keterampilan dalam berbicara di depan, kayak gitu ya. Yang kedua adalah kemanusiaan. Maksudnya adalah seorang guru memiliki peran sebagai orang tua kedua ketika peserta didik tersebut berada di sekolah. Entah itu memberikan empati, simpati, pendidikan kepada anak tersebut. Contoh sederhananya, jika ada peserta didik yang misalnya jatuh dari perosotan, disitulah kita sebagai pendidik berperan sebagai orang tua dengan melakukan tindakan penyelamatan, memberi pertolongan pertama, menenangkan siswa, dan jika berlanjut maka membawanya ke rumah sakit. Seperti itulah. Selanjutnya adalah kemasyarakatan. Di sini, maksud kemasyarakatan di sini, guru berfungsi memenuhi amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ikut mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah kepribadian guru. Maksudnya, guru berperilaku sesuai norma agama dan norma sosial. Misalnya, datang tepat waktu, berpakaian sopan, bertutur kata sopan, tidak merokok di kelas, dan sebagainya. Itu salah satu tindakan seorang guru yang perlu diperhatikan, karena tindakan guru itu sangat menjadi sorotan bagi peserta didiknya, gitu ya. Selanjutnya, keterampilan dalam pembelajaran. Nah, keterampilan dalam pembelajaran itu ada beberapa poin. Yang pertama, materi ajar. Materi ajar itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, signifikansi. Maksudnya adalah tingkat kepentingan materi ajar. Nah, misalnya guru tersebut mengajar tentang trigonometri. Nah, dalam signifikansinya penting gak sih trigonometri bagi dunia pendidikan? Penting gak sih trigonometri dalam nanti kehidupan sehari-hari, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya relevansi. Artinya tingkat kemampuan peserta didik, gitu. Jadi misalnya guru tersebut mengajar di tingkat SD, terus tiba-tiba dia mengajar materi yang seharusnya diberikan pada tingkat SMA. Nah, itu tidak relevansi. Jadi guru tersebut harus memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jika misalnya guru tersebut mengajar pada jenjang sekolah dasar, maka materi yang harus diberikannya pun harus relevansi sesuai kemampuannya. Selanjutnya yang ketiga adalah interest. Interest itu adalah tingkat kemenarikan materi ajar. Selanjutnya adalah validitas, adalah tingkat kebenaran materi ajar. Pendekatan itu misalnya ada 2, teacher centered dan student centered. Kalau teacher centered itu berpusat pada guru, kalau student centered itu berpusat pada siswa. Misalnya gurunya tersebut memilih pendekatan student centered, berpusat pada siswa, maka nantinya proses pembelajarannya tersebut, peran seorang murid itu akan jauh lebih besar daripada seorang guru.
Karena di situ guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator, dan muridlah yang berperan aktif untuk menggali materi tersebut. Seperti itu. Kita ke metode. Metode itu ada banyak ya, Dara sebutkan beberapa saja. Ada metode diskusi, ceramah, metode percobaan atau praktikum, dan metode debat. Misalnya untuk guru tersebut mengambil metode pembelajarannya itu adalah metode percobaan atau praktikum. Misalnya seorang guru fisika akan mengadakan praktikum mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, nanti akan terlaksana percobaan-percobaan seperti itu. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini maksudnya adalah guru selain mengajar, guru tersebut harus melakukan evaluasi apakah hal yang ia ajarkan itu terserap dengan baik oleh siswanya atau tidak. Nah, beberapa cara guru tersebut mengetahui materi yang dia ajarkan terserap atau tidak itu biasanya dengan tes atau ulangan. Tujuan. Nah, untuk tujuan itu ada beberapa tujuan nasional, tujuan lokal, dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan nasional itu berarti skalanya sangat luas ya, satu Indonesia gitu. Misalnya tujuan nasional itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Untuk tujuan lokal misalnya di Cianjur, meningkatkan pendidikan di Cianjur misalnya. Terus untuk tujuan pembelajaran misalnya terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mudah dipahami, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat Dara sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.